Kita berjumpa kembali dalam acara Tabura Injil Kelas Syapen Selatan. Proses pekabaran Injil pada saat ini kita akan memulai dengan hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 26. Karena itu, mendasari seluruh pembacaan dan perenungan, mari kita berdoa. Dalam nama Yesus, Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun. Kami bersyukur dan berterima kasih karena anugerah Tuhan kami boleh berjumpa di dalam program YouTube Kelas Syapen Selatan Tabura Injil. Terima kasih Yesus, kru Tabura Injil yang dari waktu ke waktu terus mempersiapkan segala fasilitas, dan para hamba-hamba Tuhan yang mempersiapkan seluruh kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan tiap-tiap waktu. Hari ini pun kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon terang Roh Kudus. Kami memohon Bapa dalam nama Yesus yang baik, ampunilah kami akan segala pelanggaran dosa kami. Lalu di dalam nama Yesus, kami mau menikmati santapan rohani di saat ini. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan Injil Yohanes 4 ayat 21 sampai 26 dengan perikop percakapan dengan perempuan Samaria. Percakapan dengan perempuan Samaria. 21 kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Demikian pembacaan Alkitab. Diberkati tiap kita yang membaca, mendengar, menyimpan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Yesus, bagian pembacaan Alkitab Yohanes 4 ayat 21 sampai 26 dengan tema menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, inilah maksud tujuan kedatangan Yesus di dalam dunia. Tujuan utama Yesus datang dalam dunia ini untuk mengamankan seluruh kehendak Bapa. Dan juga tujuannya adalah untuk menyelamatkan yang terhilang. Yesus datang supaya yang terhilang itu diselamatkan. Dia tidak hilang begitu saja, tetapi dia diselamatkan. Bapak Ibu Saudara dapat melihat itu di dalam Injil Lukas 15, Amsal 11 ayat 30, Daniel 12 ayat 3, Yakobus 5 ayat 20. Dan ketika Yesus bicara dengan perempuan Samaria, Yesus mau memberitahukan bahwa iman percaya orang Yahudi menyembah Yesus itu harus di sinagoge. Menyembah Yesus itu harus ada di tempat yang telah ditetapkan. Dan bagi orang Yahudi, penyembahan di luar itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Karena itu Yesus memberitahukan kepada perempuan Samaria ini untuk memahami dan mengerti bahwa saatnya akan tiba. Yesus bilang, "Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Artinya penyembahan kepada Tuhan Allah itu di dalam Yesus, bukan hanya di dalam sinagogi, bukan hanya di bait Allah,
penyembahan kepada Yesus itu dikerjakan di semua tempat, di segala tempat. Maka Yesus bilang bahwa menyembah kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mengapa harus menyembah dalam roh dan kebenaran? Karena Allah itu roh, Yesus itu roh. Dan hari ini kita sedang memperingati pencurahan Roh Kudus dalam kalender Gerejani. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa setiap orang yang mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat harus bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Karena Yesus sudah tidak bekerja, Allah Bapa tidak bekerja, sekarang yang bekerja itulah Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dan roh itu adalah roh kebenaran. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Roh Kudus itu adalah roh yang suci. Maka dengan demikian kita dituntut sebagai penyembah-penyembah harus berada dalam kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita akan memiliki kerajaan surga. Tetapi kalau kita hidup dengan ketidakbenaran, maka kita tempat itu ada di neraka. Itu dapat kita lihat pada Wahyu 21 ayat 8. Ini beritahu tuh, siapa-siapa yang tidak punya hak berada dalam Yerusalem yang baru itu. Salah satunya adalah orang-orang yang tidak benar. Orang-orang yang suka tipu-tipu, orang-orang yang suka berdusta. Dan orang pendusta adalah bagian dari jemaat iblis. Wahyu pasal 3 ayat 9. Jadi anak-anak Tuhan, bagaimana caranya menyembah dalam roh dan kebenaran? Penyembahan dalam roh dan kebenaran itu bukan hanya ucapan bibir, bukan hanya sebuah pujian yang begitu bagus merdu, bukan hanya kualitas dari mendengar firman. Penyembahan dalam roh dan kebenaran itu adalah menyangkut seluruh hidup. Tubuh, jiwa, roh harus ditampilkan. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu berarti seluruh manusia yang mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat sudah seharusnya dan selayaknya. Untuk apa? Untuk harus bisa melihat tugas tanggung jawab hidup dengan benar. Hidup dengan omong kosong, hidup dengan tipu-tipu, hidup dengan segala kabualan-kabualan atau bahasa lain suka berbohong sana sini, maka dengan demikian itu bukan anak-anak Tuhan. Itu bukan penyembah-penyembah Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus. Sebab penyembah-penyembah Allah itu adalah kualitas hidup yang ditampilkan. Bukan hanya nyanyian. Berapa banyak nyanyian yang dinaikkan, berapa banyak kita sujud kepada Allah di dalam lutut kita yang kita taruh untuk Tuhan. Berapa banyak kita mendengar firman, berapa banyak kita membaca firman. Bukan sampai di situ saja. Tuntutan dari menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu adalah menyangkut hidup kita seluruhnya dari rambut sampai telapak kaki. Beri yang terbaik. Penyembahan yang berkualitas kepada Allah adalah hidup kita diserahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus. Mengapa anak-anak Tuhan harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Karena Allah itu adalah roh dan roh itu adalah Roh Kudus sendiri yang menyatakan segala hal yang terbaik untuk menopang dan menolong seluruh anak-anak Tuhan. Maka anak-anak Tuhan ditolong langsung oleh kekuatan Roh Kudus. Hidup ini juga harus menjadi umat Tuhan yang berkualitas. Harus menjadi penyembah-penyembah yang berkualitas tinggi. Menyembah Tuhan Allah di dalam peribadatan, menyembah Allah di dalam semua tugas tanggung jawab yang ditaruh di pundak kita. Dan pada akhirnya kita diselamatkan. Kita berhak masuk di dalam kehidupan kekal bersama Yesus. Tuhan berkati untuk menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebagai anak-anak Tuhan, kami dituntut untuk bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bentuk penyembahan itu bukan hanya sebagai tutur kata,
memuji memuliakan nama Tuhan dengan suara yang bagus, tetapi juga dengan hidup, tutur kata, sikap, dan kelakuan hidup sebagai penyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Maka kami harus menjadi orang-orang benar, bukan menjadi orang-orang yang suka memutar balik kenyataan, bukan menjadi orang-orang pendusta, pembohong. Roh Kudus bantu kami dan tolong kami. Terima kasih Yesus. Seluruh derap langkah juang hidup pribadi, keluarga, rumah tangga kami taruh, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kesibukan gerejamu, Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, menuju pada 18 sampai 24 Juli, sidang sinode. Kami terus berdoa Tuhan siapkan semua fasilitas, panitia penyelenggara yang ada di Waropen Tuhan berkati, dari ketua sampai anggota seksi, panitia transit Kabupaten Kepulauan Yapen pun Tuhan berkati. Sinode GKI Tuhan berkati, Klasis Waropen Tuhan berkati, Klasis Yapen Selatan Tuhan berkati, supaya semua persiapan penunjang, pendukung jalannya sidang sinode dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus, kru Tabura Injil yang dari waktu ke waktu terus setia. Tuhan berkati hidup pribadi, keluarga, rumah tangga mereka. Berkati seluruh proses pekabaran Injil, biarlah semua jalan dengan baik. Tuhan berkati semua anak-anak Tuhan yang mengaku Yesus Kristus selamat, supaya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tidak main-main dalam keberadaan kehidupan. Menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas dan bukan menjadi anak-anak Tuhan yang gampangan, yang mudah terombang-ambingkan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Ampuni setiap pelanggaran dosa kami, lalu di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Tabura Injil YouTube Klasis Yapen Selatan. Tonton terus siaran atau Tabura Injil ini supaya menjadi kekuatan bagi semua. Biarlah firman Tuhan menjadi bagian yang terpenting di dalam keberadaan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.